Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus sobat gantang dimanapun kalian berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, serta inayahnya kita pada saat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa, dan juga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dari hari pertama sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puasa kita hari esok sampai dengan nanti selesai Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan puasa Ramadan di hari esok dan seterusnya sampai dengan selesai puasa Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya yang terhormat, para sahabatnya yang taat, juga kita sebagai umat mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, muslimin muslimat, sobat gantang dimanapun berada. Tema pada hari ini yaitu tentang nuzulul Quran. Sobat gantang dimanapun berada, nuzulul Quran secara bahasa yaitu adalah turunnya Al-Quran. Nuzul artinya turun, Al-Quran yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi nuzulul Quran adalah peringatan turunnya Al-Quran. Peringatan atau peristiwa nuzulul Quran terjadi atau melewati 3 tahapan, yaitu pertama turunnya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz, kemudian yang kedua turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, atau ke langit bumi, ilas sama'il ard. Jadi dari Lauhil Mahfuz kemudian turun ke langit bumi, ya, atau ke Baitul Izzah, baru kemudian dari Baitul Izzah turunlah ke bumi, yaitu melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Buruj, ya, teman-teman sobat gantang pasti sudah familiar. Di dalam surat Al-Buruj di ayat 21 dikatakan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jadi Al-Quranul Karim itu Allah turunkan pertama ke Lauhil Mahfuz terlebih dahulu, kemudian turunlah ke Baitul Izzah atau ke langit ke-1 yang ada di muka bumi, kemudian diturunkan lagi ke alam dunia atau ke bumi melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan atau dibawa oleh malaikat Jibril. Sobat gantang dimanapun berada, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Peristiwa nuzulul Quran baik dari tahap yang pertama, kedua, dan yang ketiga rasanya sudah tidak perlu lagi menjadi pembahasan, karena itu semua sudah terjadi dan sudah pasti, sudah jelas semuanya. Walaupun terdapat perbedaan antara nuzulul Quran, apakah itu turunnya di malam 17 Ramadan atau di saat
malam Lailatul Qadar, yaitu di malam-malam ganjil Ramadan. Tapi pembahasan kita pada saat ini bukan pada titik itu. Justru pembahasan kita di dalam peristiwa nuzulul Quran, apa hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa nuzulul Quran? Yang paling penting adalah justru bagaimana Al-Quran itu turun ke dalam hati kita, ke dalam hati manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau tadi turunnya Al-Quran dari tahap pertama, kedua, dan ketiga itu semua sudah selesai dibahas oleh para ulama. Tapi yang paling penting adalah pada saat ini Bapak ingin menyampaikan tentang bagaimana supaya Al-Quran ini bisa turun ke dalam hati kita masing-masing. Sobat gantang dimanapun berada, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam peristiwa nuzul Quran tidak ada amalan khusus di dalam atau di malam peristiwa nuzulul Quran. Namun yang paling penting tadi adalah bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga kita bisa menjaga Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sahabat gantang dimanapun berada, muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, yang paling penting adalah kita mempelajari dulu Al-Qur'annya. Ya, jadi kita pelajari dulu Al-Qur'annya, cara bacanya, kemudian ilmu tajwidnya, ya. Nah, setelah kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, barulah kita tadarus, kita perbanyak baca Al-Qur'an. Terlebih pada saat ini kita di dalam bulan suci Ramadan, salah satu amalan yang paling luar biasa, yang pahalanya besar adalah salah satunya yaitu membaca Al-Qur'an. Nah, ketika kita sudah mempelajari Al-Quran tadi, kemudian sudah bacanya sudah bisa, sudah rapi, nah kita praktekkan, kita murojaah sesering mungkin dalam kehidupan kita baca Al-Quran sesering mungkin. Setelah itu barulah kita amalkan kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti dengan sendirinya ketika kita sudah mulai sering membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan masuk ke dalam hati kita, kemudian dan akan menuntun setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap tingkah laku kita, insya Allah akan dituntun dengan sendirinya oleh Al-Quranul Karim, insya Allah. Makanya penting sekali mempelajari ilmu Al-Quran, kemudian kita amalkan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, muslimin muslimat dimanapun berada, sobat gantang yang dirahmati Allah. Kesimpulan daripada nuzulul Quran tadi yaitu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran, harus mempelajari Al-Quran, kemudian kita amalkan, kita syukur-syukur bisa kita hafal, ya. Kita hafal Al-Qur'annya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya Al-Qur'an itu bisa turun atau masuk ke dalam hati kita masing-masing. Sobat gantang dimanapun berada, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua yang ingin, yang sedang bersemangat menghafal Al-Qur'an, yang sedang belajar Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup dari Bapak, yang keren itu bukan ketika kita belanja, ketika kita bisa belanja tanpa melihat harganya. Tapi yang keren itu ketika kita bisa membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Qurannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kalimat yang salah dalam penyampaian pada saat ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.